Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi lanjutan tentang mata pelajaran teknologi dasar, yakni akan membahas tentang pengendalian kontaminasi pada pertemuan 3. Next. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu adalah 3.3 memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. 4.3 menerapkan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Next, pada indikator yang harus kalian pahami adalah memperjelas contoh-contoh dan penyebab kontaminasi. Yang kedua, memahami prinsip-prinsipnya, dan yang ketiga, mengaplikasikan prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Next, di sini ada 3 indikator. Yang pertama adalah memperjelas contoh-contoh, memahami prinsip, mengaplikasikan. Next. Yang pertama adalah pengertian kontaminasi dan jenis kontaminasi. Ya, ini sebuah kondisi pencampuran. Jadi kontaminasi adalah suatu pencampuran. Kontaminasi merupakan berbagai macam material asing di dalam sistem yang bukan merupakan bagian dari sistem tersebut. Nah, ya, contohnya semacam kayak ini. Yang pertama adalah kontaminasi makanan. Ada lingkungan, bahan makanan, dan bahasa. Kontaminasi lingkungan. Apa itu kontaminasi lingkungan? Polusi atau pencemaran lingkungan. Ini adalah pengertiannya. Polusi umumnya dilakukan oleh beberapa zat yang berubah menjadi tidak baik, yang disebut dengan polutan apabila 1. Jumlahnya melebihi jumlah normal. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Nah, ini adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, yang pertama adalah udara. Nah, di sini kabut asap. Yang kedua adalah air, di mana ada zat-zat kimia yang dibuang ke sungai. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu semacam kayak gini, ada kebakaran. Pencemaran suara, di sini ada gambar orang menutup telinga. Di sini, dan kelima adalah pencemaran cahaya. Nah, di sini terlalu terang cahayanya. Nah, jenis limbah, berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah limbah cair. Yang kedua, limbah padat. Yang ketiga, limbah gas dan partikel. Yang keempat, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Penanganan limbah B3 yang pertama adalah reduksi pada sumber. Yang kedua, pemanfaatan 3R. Yang ketiga, pemusnahan dan pengolahan. Yang keempat, penimbunan. Nah, di sini yang disebut 3R adalah reduce, mengurangi penggunaan tas kresek. Contohnya semacam kayak gini. Reuse adalah menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Ini adalah contohnya mengumpulkan pakaian yang masih pantas untuk disumbangkan, jadi tidak boleh dibuang. Adalah recycle. Recycle itu berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas, botol plastik ataupun kaleng. Nah, ini mengumpulkan, membuang barang yang tidak terpakai di pasar luar. Pengendalian kontaminasi dengan baik dan benar sesuai SOP. Contohnya pengendalian kontaminasi pada bengkel otomotif. Yang pertama adalah sistem drainase bengkel. Yang kedua, bak penampung oli bekas. Yang ketiga, pengumpulan limbah. Yang keempat, pembuangan dan penjualan limbah bengkel dan oli bekas. Nah, ini adalah lingkungan sehat, bersih, dan indah. Nah, di sini adalah SOP pengendalian kontaminasi bengkel otomotif. Nah, yang pertama ini adalah pembuangan oli. Jadi pembuangan oli bekas itu harus ada tempat penampungnya. Nah, di sini lingkungannya harus bersih, tidak ada oli yang tercecer. Di sini adalah sistem drainase. Di sini adalah tempat sampah, ya, ada tempat sampah. Di sini ada asap mobil,
atau pembuangan oli yang harus langsung dibuang ke bawah atau dimasukkan ke trigen. Jadi kesimpulannya anak-anakku, yang pertama adalah kontaminasi itu adalah suatu pencampuran dari zat satu ke zat lain. Yang pertama adalah pencampuran makanan. Di situ banyak makanan yang dicampur, yang makanan yang tidak sehat. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan atau polusi, di mana yang sangat berakibat fatal untuk apa? Untuk keselamatan manusia, keselamatan bumi. Yang ketiga adalah bahan makanan. Di sini kita sering menemukan bahan makanan yang dicampur, contohnya dicampur dengan zat-zat pengawet ya. Jadi kita harus mengetahui dan melakukan kegiatan yang bersifat bersih, aman, dan indah. Baik, terima kasih. Pesan dari saya, jangan lupa bahagia. Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.